Oke, di video kali ini gue bakal bandingin seberapa jauh perbedaan Poco F6 Pro dengan F6 regular dari sisi spek, performance, gaming, kamera, dan lainnya. Di samping itu, mari kita bahas apakah HP ini bakal keluar di Indonesia, berapa harganya. Plus, nantinya kalian bakal tahu nih, kenapa sih F6 Pro ini masih pertahanin lensa 2 megapiksel makro. Dan ini dia boxnya, yang gak usah panjang lebar gue jelasin ya, karena sama aja kayak box-box Poco sebelumnya, berwarna dasar hitam dengan tulisan kuningnya. Di dalamnya ada kotak lagi warna kuning yang isinya SIM ejector, buku-buku yang selalu kita telantarkan, dan case elastis warna hitam. Duh, malah ngejiplak lagi bekas stiker kotaknya ini. Habis itu ada kepala charger ngebut 120 watt dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama HyperOS berbasis Android 14 ya. Itu setup-setup kayak biasa, regi sidik jari, dan ada ditawarin recommended apps juga. Setelah kelar gue cek storage-nya yang udah kemakan 30GB dari 512 punya gue. Habis itu langsung diminta update software juga sekitar 450-an mega. Impresi gue tentang HP ini, nyontek desainnya Poco X6 Pro banget. Tapi, serius ada tapinya. Teman-teman pasti tahu lah ya, dari video-video gue sebelumnya kurang suka sama desainnya Poco X6 Pro ini. Karena berasa kayak jadul aja backnya, dengan feel genggam yang B aja. Tapi di Poco F6 Pro ini beda. Feel genggamnya jauh lebih premium, karena punya frame dari aluminium dengan back kaca yang ada coraknya gitu. Digenggam pun berasa lebih solid. Apalagi ring lensanya itu ada efek emasnya ya, yang benar-benar beda jauh kalau dibandingin sama X6 Pro. Dan gue juga sempet cobain yang warna putih dan feel pegangnya sama-sama solid ya. Cuman sayangnya nggak ada efek emas-emasnya gitu. Tapi kelebihannya di bagian depannya karena framenya terang, bezelnya jadi kelihatan lebih tipis. Beda sama yang warna hitam lebih nyaru gitu. Cuman kalau disuruh pilih, gue lebih demen warna hitamnya ini sih yang gue beli. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di kiri kosong, di atas mic dan AR blaster. Di bawah speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. HP ini punya berat 209 gram atau terpaut 19 gram lebih berat dari Poco X6 Pro dengan tebal 8,2 mili. Dan kalau dibandingin sama Poco F6, desainnya beda jauh ya. Gue lebih suka Poco F6 sih, lebih kekinian aja. Walaupun secara feel genggam dan build quality, F6 Pro lebih mantap. Kalau dari sisi layar, kedua HP ini punya bezel yang sama-sama tipis ya, dengan kamera selfie yang sedikit lebih kecil di F6 Pro. Lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED dengan resolusi WQHD+. Buat tingkat kecerahannya cukup tinggi ya, di 4000 nits peak brightness tuh, dengan PWM dimming yang tinggi juga di 3840 Hz. Artinya mata kita gak gampang capek ya dalam kondisi yang gelap gitu. Buat performance pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang dapat skor Antutu di 1,5 jutaan. LPDDR5X UFS 4.0 dengan cooling system liquid cool technology 4.0 with ice loop. Untuk baterai 5000 mAh yang support 120 watt charging, dan diklaim Poco ke 100% itu cuma dalam 19 menit aja. Habis itu kamera dia punya selfie 16 megapiksel ya, dan 3 kamera belakang. 50 megapiksel main ber-OIS dengan sensor yang hitungannya termasuk flagship, yaitu Light Fusion 800. Habis itu 8 megapiksel ultra wide, dan masih ada 2 megapiksel makro. Padahal di Poco F6 regular udah dibuang ya itu. Aneh kan? Sama. Makanya pas kemarin gue ketemu orang Poco Global, GPL langsung gue tanyain ini ke Doi. Dan jawabannya nanti ya, kita lanjutin dulu spesifikasi lainnya. Yang mana ini HP 5G, dual stereo speaker, NFC, dan lainnya. Oh ya, HP ini juga kedapatan fitur AI ya, sama kayak Poco F6 regular. Di antaranya AI Expansion dan AI Eraser Pro. Yang mana gue coba tunjukin lagi nih secara singkat aja. Untuk AI Eraser sekarang dia ada mode Pro yang hasilnya lebih baik dari mode biasa. Misalnya di foto ini gue coba ilangin mobil di belakang pakai eraser yang biasa ya. Dan sayangnya masih ada bayangan hitam-hitam nih. Sedangkan kalau gue pakai yang mode Pro terlihat lebih natural. Habis itu untuk AI Expansion, dimana si AI ini bisa generate sendiri bagian dari suatu foto. Misalnya foto ini agak kepotong lengannya sebelah kanan. Caranya ya tinggal pilih crop, AI expansion, dan custom, supaya kita bisa tentuin sendiri bagian mana yang mau di-generate. Hasilnya pun cukup impresif ya, lengannya bisa dibikin dan cukup sempurna sih gue bilang. Dan terakhir perlu diingat buat ngelakuin ini, kita butuh koneksi internet. Kalau nggak ada bakal gagal sih. BTW guys, biar modal gue beli Poco F6 Pro ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, bakal ngebantu banget. Thank you. Oke, gimana kalau dibandingin sama Poco F6?
Terlepas dari desain dan build quality tadi, secara spek bedanya itu pertama jelas ada di chipset, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 dengan 8 Gen 2. Yang punya skor Antutu selisih nggak jauh juga sih, sekitar 100.000. Untuk Geekbench-nya malah single core-nya lebih gedean dikit di Poco F6, tapi multi-core emang F6 Pro lebih tinggi dikit. Habis itu perbedaan resolusi layar, charging, dan susunan kamera yang dapat lensa bonus 2 megapiksel di F6 Pro. Jujur secara spek emang nggak greget sih perbedaannya. Buat gua daya tarik utamanya itu ya dari sisi build quality-nya sih yang bikin F6 Pro ini lebih menarik. Tapi gimana dengan kualitas kameranya? Oke, sebelum kita bahas performance antara Poco F6 Pro dengan F6 ini, mari kita cari tahu perbedaan antara kedua HP ini dari sisi kamera. Yang mana kalau gua lihat secara dynamic range sih mirip-mirip aja ya. Paling untuk jarak pandang terlihat kalau Poco F6 lebih luas di sini, dan skin tone juga gue lebih demen. Terlihat lebih natural dibanding F6 Pro yang agak pucet kemerahan dikit. Untuk kamera belakang, perbedaan yang gue ketemu paling shadow atau area gelap di F6 Pro lebih minim ya. Bisa dilihat di pohon depan sana. Terus untuk warna F6 Pro juga sedikit lebih keluar, tapi tipis aja kalau dilihat sekilas. Paling dari sisi stabilisasi sebenarnya udah sama-sama mulus. Tapi di F6 kadang-kadang gue berasa sesekali suka endut-endutan gitu gambarnya kalau lagi jalan normal gini. Terus buat yang kepo apakah bisa pindah lensa saat recording? Jawabannya adalah di F6 Pro bisa ya, tapi sayangnya di F6 nggak bisa nih. Dari sisi resolusi kedua HP ini bisa mentok sampai 1080p 60 ya untuk kamera selfie yang kalian lihat sekarang. Sedangkan kamera belakang F6 Pro itu bisa mentok sampai 8K 24 fps ya. Kalau F6 cuma mentok di 4K 60 aja. Lanjut kita ke foto, dimana buat selfie sih mirip-mirip aja ya, kecuali jarak pandang di Poco F6 lebih luas. Sama satu lagi yang gue notice, beberapa kali kalau selfie di F6 Pro itu masih tahan lamaan dikit ya. Kalau nggak nanti foto-fotonya kayak gini. Beda sama F6 regular yang langsung ke capture. Terakhir buat foto kamera belakang, mirip kayak videonya, punya warna yang sedikit lebih keluar dengan shadow yang lebih keangkat di Poco F6 Pro. Bisa dilihat warna gedung di sini yang lebih biru dan area gelap di pepohonan depan lebih cerah di F6 Pro dibanding F6 regular. Ya, overall bisa gue bilang plus minus sih untuk kamera antara kedua HP ini. Nah, lanjut kita ke gaming. Kayak biasa, tes Genshin Impact highest 60 fps. Dimana untuk pengalaman mainnya lancar-lancar aja, nggak ada frame drop yang sampai nge-freeze gitu. Dari grafiknya pun terlihat rata ya di atas, dengan FPS yang hampir sempurna di 59,2. Buat suhunya sendiri tergolong aman, panas dikit di sekitar 42,2 derajat. Selama main sekitar 20 menitan, dengan baterai berkurang 11%. Terus kalau dibandingin sama Poco F6, hasilnya nggak jauh beda ya, terpaut 1 fps aja lebih rendah di 58,3 dengan suhu di 42an derajat. Dengan baterai berkurang 10% aja sih. Oh ya, saat tes di kedua HP ini udah gue aktifin performance mode-nya ya. Kayaknya sih emang Genshin Impact ini udah nggak ada tantangannya lagi. Dan gue sempat lihat beberapa komen dari temen-temen yang mention tentang game Wuthering Wave yang katanya lebih berat. Pada setuju gue cobain nggak? Kalau rame, mungkin gue bakal tes atau sekalian bikin gaming test khusus buat Poco F6. Coba bantu kasih masukan di komen ya. Gak cuman gue, pasti teman-teman juga pada kepo kenapa masih aja ada lensa 2 megapiksel makro. Padahal ini di varian Pro ya, sedangkan F6 regular malah udah dibuang. Jadi gue sempat tanya langsung ke Head of Product Marketing Poco Global, yaitu Angus Ng. Why you still put 2 megapixel macro lens in the phone, especially in the F6 Pro? F6 regular, you remove it already, right? It is something that we've been really hesitant on keeping it. We're also very hesitant on removing it, which is why this time we decided to have one without and one with. Dan mereka sendiri sebenarnya juga galau nih, mau buang atau pertahanin. Karena dia bilang, kalau dibuang pasti bakal ada yang komplain. Tapi kalau dipertahanin, pasti ada yang komplain juga. Termaksud, ya si orang ini nih. Makanya di F6 series ini mereka pengen lihat feedback dari para user dengan buang makro di F6 dan pertahanin di F6 Pro. Sama tambahan lagi, jadi sebelumnya saat mereka ngerancang struktur bagian HP di belakang itu, dia dikhususkan buat diisi 3 lensa ya. Dan buat menekan biaya biar nggak ubah struktur tadi, ya makronya tetap dipertahanin. Ya paling nggak Poco Global udah notice ini sih. Keputusannya gimana kita lihat aja ke depannya.
Tapi gue penasaran sih, menurut teman-teman yang di sini nih, seberapa kepake sih lensa 2 megapiksel makronya? Atau ternyata banyak juga nih dari kalian yang pakai misalnya buat foto makanan? Kayak yang gue mention sebelumnya, Poco F6 Pro ini punya dua warna ya, ada hitam sama putih. Buat variannya sendiri dia ada 3 nih, dari 12 plus 256 sampai 16 GB RAM plus 1 tera storage. Gile. Buat harga di Singapura sendiri mulai dari 7,5 juta ya, yang mana terpaut sekitar 1,8 juta buat varian terendah Poco F6. Cuman pertanyaan selanjutnya, apakah keluar di Indonesia? Kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya sih, Poco F6 series buat varian Pro-nya nggak masuk Indonesia ya. Terakhir itu ada di Poco F2 Pro. Itu loh yang kamera selfie-nya bisa buka tutup gitu. Setelah itu nggak pernah nongol lagi sih. Gue juga nggak yakin bakal ada peminatnya juga, karena secara spek nggak terlalu ngegigit ya kalau dibandingin sama Poco F6 regular. Yang lebih berasa improve itu menurut gue dari sisi build quality-nya sih, yang mana kebanyakan Poco fans gue rasa nggak terlalu pentingin itu. Gimana? Setuju nggak dengan asumsi cupu gue ini? Atau menurut kalian Poco Indonesia harus masukin varian Pro-nya? Dan kenapa?